bagian badan kendaraan, pintu keluar dan masuk penumpang, pintu keluar masuk pengemudi, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela. Ya. Nah ini Pak terkait dengan maraknya kecelakaan, kemudian banyak korban, ya, tingkat fatalitas yang tinggi karena banyaknya mobil-mobil hasil rehabilitasi, mobil tua, bis dijadikan mobil baru, ya, dengan cat baru, ya, kemudian juga dengan seolah-olah mobil baru. Nah, ini yang berbahaya, ya. Sehingga kemarin di dalam keputusan rapat DPD IPKBI dengan KNKT, ya, kita sudah mencoba untuk mencari solusinya. Jadi di beberapa bagian bodi kendaraan, terutama di bagian depan itu akan kita buka, ya, yang memungkinkan untuk dibuka. Jadi beberapa titik nanti kita lihat kondisi kerangkanya masih bagus atau sudah keropok. Kalau sudah keropok, maka itu bisa dijadikan alasan untuk mobil ini tidak dikir, ya, atau tidak dilakukan pengecekan. Ya. Ini sudah diwacanakan seperti itu. Sepertinya harus segera ditindaklanjuti, ya, karena sudah cukup banyak terjadi kesalahan. Roda dan kemudi, ya, roda kemudi lah, ya. Jadi tadi sudah diperiksa tentang spellingnya, ya, berapa toleransinya, kalau itu sudah bisa dilakukan, di-OK-kan nanti. Nah ini tadi sudah kita bahas, kita diskusikan, ya. Jadi kondisi fisik kesehatan pengemudinya seperti apa, ya. Kemudian kompetensinya. Nah ini Pak, terkait dengan kompetensi, ya, saya kadang-kadang bingung juga, ya. Bingungnya begini, di instansi pemerintah sendiri belum ada sinkronisasi, ya, bahwa kompetensi ini mau dibawa kemana. Masing-masing masih bergerak sesuai dengan egonya masing-masing. Ya. BNSP jelas tadi Garuda, ya, jadi bersifat internasional, ya, mewakili Indonesia. Tapi di Jenderal mengatakan bahwa itu adalah kewajiban untuk melakukan pelatihan, ya, yang sebetulnya intinya adalah untuk perpanjangan izin trayek. Tapi di sisi lain, ya, di sisi lain mungkin ada di beberapa daerah yang mungkin kontrolnya, ya, kurang ketat atau kurang kuat, ya, sehingga masih banyak juga yang lolos juga, ya, pengemudinya nggak ada kompetensinya tapi juga bisa jalan. Jadi kalau menurut saya di dalam rumah sendiri aturannya itu ditegakkan dengan baik, ya. Karena kalau kita bicara penegakan aturan, ya, harus ada 3 syarat, ya Pak. Ya. Pertama adalah konsisten dalam menegakkan satu aturan. Yang kedua adalah berkomitmen, mempunyai komitmen yang kuat untuk aturan itu bisa terus dilaksanakan. Dan yang ketiga adalah berkesinambungan. Budaya kita kan angkat-angkat tai ayam, suam-suam kuku. Kalau sudah lewat ya udah lupa, gitu, ya. Sehingga apa yang terjadi berulang-ulang, ya, tidak pernah berhenti. Kecelakaan satu, ya, paling 1 bulan udah diam, ya, nongol lagi, ribut lagi, ya, terus seperti itu, remblong dan sebagainya. Tapi nggak pernah dicari akar masalah yang itu. Semua kecelakaan dianggap penyakit yang sama, ya, obatnya sama, ya. Kalau kita biasa pusing pakai Panadol atau dulu Aspro, ya udah Aspro aja. Tapi nggak pernah dilihat sakitnya pusing itu karena apa, ya. Bisa pusing mungkin karena penghasilannya dipotong, gitu, ya. Bisa pusing karena mungkin tunggakannya banyak, kan gitu, ya. Jadi mudah semuanya, ya, sakit apapun obatnya sama. Nah ini yang kita lihat seperti itu, ya. Jadi harus ada. Oke, kita lanjut. Waktu kerja pengemudi tadi udah kita singgung, ya. Jadi 4 jam, 1, 4 jam, 2, 3, udah nggak boleh hilang. Tapi tadi, ya, ada lembur dan buku panduan penumpang, ya. Panduan penumpang. Saya hanya melihat begini Pak, ya. Jadi di beberapa
Tapi mungkin ada beberapa PO yang sudah mulai. Ya. Jadi sebelum berangkat itu ada semacam ya, petugas. Ya. Biasanya yang suaranya lemah lembut kan perempuan ya. Jadi yang menyampaikan perempuan. Ya. Jadi ya, di samping ya, mengingatkan penumpang untuk berdoa bersama. Ya. Kita mengingatkan pengemudi yang berlebihan. Ya. Jadi ada non seperti itu sehingga dalam perjalanan ada perasaan percaya diri bahwa mereka berangkat sudah kira-kira selamat kira-kira ya. Kemudian rel gorden di jendela ya. Ini diperiksa Pak ya, karena sebetulnya begini, bagian kendaraan yang ada di dalam kendaraan ya, apakah itu bis ya atau bukan penumpang pribadi itu adalah hendaknya material-material yang tidak akan membuat luka ya penumpang pada saat terjadi insiden. Ini rel gorden yang ada di dalam mobil dipakai yang untuk jendela ya, rumah itu bahaya ya. Tepinya tajam. Kemudian contoh lain ya, lantai dari bus ya. Itu lantai dari bus itu dia punya plat ya, aluminiumnya itu dibedakan dengan untuk bagian lain ya. Jadi jangan seperti untuk list aluminium di lantai itu pakai yang sudut ya, itu bahaya ya. Bisa kuku orang lepas ya. Jadi dipakai yang ada airnya dan sebagainya ya. Ini kalau pakai yang sembarangan bahaya ya. Ujung sambungan antara list dengan list itu juga nggak boleh runcing begitu ya. Karena bisa nanti tangan kita ya kegores dan mungkin kulitnya akan ikut ke bawah ya. Nah ini kalau yang naik saudara-saudara kita di Papua misalnya ya, di mana mereka nggak pakai sendal ya, bisa ibu jarinya dimakan sama list ya. Jadi diperiksa artinya hal-hal yang memungkinkan membahayakan itu bisa kita ganti yang alat pembatas kecepatan ya. Ini kadang-kadang orang agak sepil ya, kilometernya nggak jalan nggak apa-apa lah ya. Kita udah bisa ngira-ngira kalau pohon-pohon di kiri kanan kita larinya cepat hilangnya ya, lebih cepat berarti kecepatan siang ya. Ya kita yang paham, kalau yang enggak ya lari berapa nih nggak tahu ya, padahal sudah melampaui batas kecepatan. Kelistrikan atau audiovisual ya, ini tadi yang saya sampaikan bahwa jangan kita sembarangan membypass ya, apakah itu kabel atau selang-selang untuk rem angin dan sebagainya, karena bisa menimbulkan fatalitas yang tinggi. Ini beberapa objek secara detail nanti bapak-bapak bisa lihat ya di bahan yang sudah kita lakukan ya. Itu sangat rinci ya, dan ini disusun dulu oleh Pak Joko Sastromono terus saja. Jadi ini detailnya bisa kita lihat. Nanti dikasih baca. Ya. Ini waktu beliau masih Dirjen Perhubungan Darat. Ya. Sudah disusun beliau. Ya. Salah itu agak lama kan, eranya Pak Jonan ya. Pak Jonan ya. Sempat off. Ya. Kemudian masuk lagi salah sebagai kepala badan BPS. Nah ini checklist dari salah satu perusahaan angkutan B3 ya, PT Dunex ya, PT Dunia Express Transportasi. Di checklistnya seperti ini. Jadi tentunya checklist ini item-itemnya berdasarkan kebutuhan, berdasarkan realita yang ada di kendaraan yang bersangkutan. Seperti tadi saya sampaikan, ya, checklist untuk mobil barang, ya, tangki BBM, Pertamina misalnya, dengan angkutan B3 misalnya, dengan angkutan barang punyanya Siliwangi Bangkit misalnya, ya. Apalagi untuk BOP pasti berbeda-beda, ya. Artinya sesuai dengan kondisi teknis real ya, yang ada di kendaraan yang bersangkutan. Lanjut.
Terus, nah ini yang kita tunggu. Jadi ini masih ada sisa waktu kira-kira setengah jam lagi ya. Setengah jam lagi, boleh kita isi dengan diskusi atau mungkin akan kita berikan contoh terakhir tentang investigasi kecelakaan. Ini kebetulan kasusnya waktunya orang Brebes ini ya, jembatan Kretek punya ya. Kretek atau Kretek? Kretek ya, punya. Jadi ini kasus kecelakaan truk ya, kasus kecelakaan truk yang terjadi beberapa tahun yang lalu sebelumnya. Saya ingin memberikan gambaran bahwa ini memang remnya blok, tapi bukan blok normal ya. Jadi ternyata blok itu ada blok normal, ada blok nggak normal ya. Normal atau tidak normalnya tergantung penyebab ya. Yang di apa? Posisi contoh kasus kecelakaan. Nafas dulu langsung. Berarti nanti saya izin menjawab. Coba bilangnya. Mbak, mengenai objek yang diinspeksi tadi kan, saya pernah mengikuti kegiatan ramcek di terminal dan perusahaan otobus sekitar Jabodetabek. Nah, di sana itu saya banyak menemukan melihat banyak sekali perusahaan otobus atau Ini panitianya kurang tanggap. Jadi saya pernah mengikuti kegiatan ramcek di terminal dan perusahaan otobus di sekitar Jabodetabek, dan saya banyak melihat banyak sekali bis atau perusahaan otobus yang belum sesuai dengan checklist yang diinspeksi. Misalnya seperti kurangnya alat pemecah kaca, terus juga aparnya kadaluarsa, jumlah kursi penumpangnya berlebih. Nah, yang jadi perhatian saya itu di situ ada kan di sistem penerangan kan tadi Bapak menjelaskan bahwa lampu tersebut harus bersinar secara terang. Tetapi di situ saya menemukan ada banyak bis atau perusahaan otobus yang menempelkan spotlight di kaca-kaca sistem penerangan di lampunya, Pak. Nah, si penguji tersebut itu memberi arahan dan memberi teguran ke awak kendaraan untuk melepas spotlight tersebut. Tetapi saat pengecekan lampu kendaraan itu, lampu tersebut itu bersinar terang, Pak, walaupun ada spotlightnya. Tetapi kenapa penguji tersebut menyuruh awak kendaraan melepas spotlight tersebut? Dan sedangkan spotlight tersebut juga kan berfungsi untuk melindungi kaca dari goresan saat terjadi kecelakaan seperti serempet-serempet tersebut, Pak. Nah, saya mau izin arahannya mengenai permasalahan tersebut, Pak. Apakah memang harus dilepas atau tidak apa-apa asal penerangannya itu bersinar terang, Pak? Terima kasih. Jadi begini, spotlight itu kan sebetulnya tidak melindungi bodi dari goresan. Ya kan, intinya kan begitu. Jadi spotlight itu sebetulnya adalah alat bantu ya, untuk biar mobil lain itu melihat ada mobil itu. Ya. Jadi bukan dari membantu biar tidak gores. Nah kemudian saya sependapat dengan yang tadi mengatakan bahwa ya semuanya harus berfungsi, jangan mengandalkan spotlight. Karena fungsi spotlight bukan untuk menerangkan. Ini kalau saya lihat itu jadi kalau di dalam istilah ya dunia persilatan itu meminjam tenaga lawan. Ya. Jadi untuk dia bisa berlari, dia menyerap sinar dari orang lain untuk kembali dipantulkan gitu. Itu yang nggak benar. Jadi saya setuju kalau penguji tadi ya mengatakan ya sebaiknya nggak usah diperangkat. Ya. Walaupun alasan dia ini kan bisa orang melihat Pak kalau malam bisa melihat ada mobil ada.
karena pantulan singkat dari APC. Itu nggak bisa seperti itu. Jadi harus dari dirinya mobil itu sendiri ya, berfungsi lampunya itu tidak. Jadi memang yang disampaikan tadi betul ya, banyak sekali masih dijumpai yang seperti itu. Nah, tinggal kita sebagai petugas ramcek ya, karena apapun kita punya tanggung jawab secara mobil ya terhadap keselamatan mobil tadi. Jadi harus ya kita nggak izinkan lah itu untuk jalan, apalagi ya jarak jauh antar kota antar provinsi. Ya. Risikonya jangan jauh. Jangan sampai nanti kita disalahkan. Ya. Ini tadi ramceknya gimana, benar nggak? Itu mungkin yang bisa. Lainnya silakan. Silakan. Mohon izin Pak, Ya. saya izin meminta pendapat dari Bapak Pak. Untuk selama ini kan saya juga pernah magang di beberapa terminal dan juga di PLTU bus. Dan untuk dari beberapa kali saya magang itu saya untuk proses ramcek sendiri itu menggunakan SK Dirjen nomor SK 5637 AC403 DRJD tahun 2017. Tadi yang tadi Bapak jelaskan kan sudah untuk sementara ya Pak. Ya. Saya kan berpedoman untuk melakukan ramcek menggunakan SK tersebut dengan sesuai kebutuhan Pak. Tapi tadi yang Bapak jelaskan kan ada yang ditandatangani dari Pak Jokowi sampai ya Pak. Saya mau kayak meminta referensi kembali Pak, apakah itu ada peraturan baru terkait dengan pelaksanaan inspeksi keselamatan jalan ini atau tidak ya Pak? Mungkin buat jadi referensi saya kembali gitu Pak untuk ke depan. Terima kasih Pak. Ya, jadi gini, saya hanya menegaskan saja bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan ya, itu sesuai dengan ranah kita ya. Yang menyatakan layak jalan itu bukan siapa-siapa, tapi penguji ya. Jadi penguji itu melalui buku uji yang sudah ditandatangani itu menyatakan bahwa mobil itu layak jalan ya. Nah, kalau kita sebagai petugas ramcek mengeluarkan statement seperti itu ya, apa enggak kita berpikir dua kali? Ini kalau ada apa-apa, ya tanggung jawabnya nanti jadi kita yang melakukan pemeriksaan terakhir dan memberikan statement seperti itu. Ya. Jadi saya hanya ingin jangan sampai ya karena ketidaktahuan kita maka getah dari ya akibat itu akan terkena diri kita. Ya. Makanya jangan statementnya lain jalan. Ya. Mobil ini telah dilakukan pemeriksaan ya ramcek ya tanggal sekian dengan tanggal sekian sampai sekian misalnya dalam kondisi baik udah ya. Jangan bicara lagi jangan. Kalau misalnya nanti ada yang nanyakan kenapa baik gak lagi jalan, itu ranahnya atau kewenangannya para penguji. Jadi sekali lagi kita bergerak dalam koridor hukum yang ada ya. Jangan merasa kita paling benar, merasa gagah nggak boleh kena masalah ya. Ini yang maksudnya kita ingatkan, jangan sampai kita melangkah terlalu jauh di mana itu di luar ranah kewenangan kita. Gitu. Gimana? Cukup jelas? Ya. Bingung. Tadi sudah. Izin Pak. Ya, silakan. Ya, ini terkait dengan masih seputar ramcek ya Pak. Jika kewenangannya pada penguji, berarti kan ada pembantu penguji ya Pak. Ya. Nah berarti selebihnya ini kita ini sifatnya sepanjang kita belum memiliki sertifikat kompetensi penguji, belum bisa melakukan pemeriksaan ataupun pengecekan kendaraan, apalagi kalau di ini ya Pak, kalau berdasarkan materi pengajar yang kemarin kan itu kompetensi untuk angkutan berbahaya ada inspektur dan
pengawas gitu Pak. Nah, nanti mungkin kalau kita ini masih mestinya yang ini ya harus punya penguji dan inspektur dulu Pak, harus bisa TOT ya Pak ya. Betul. Iya. Jadi maksud saya begini Pak, walaupun kita seorang penguji, tapi juga dilihat ya pekerjaan kita tuh di situ dalam rangka apa. Kalau pekerjaan kita di gedung pengujian melakukan pengujian berkala, nah itu ranah kita. Tapi walaupun kita penguji ya ataupun kita katakan inspektor gitu ya, tapi tugas kita di ramcek, kita juga nggak berhasil untuk menempelkan ya stiker apalagi lagi jalan. Ini maaf ya, bukan kita mengada-ada, tapi pendapat saya itu adalah tindakan preventif Pak. Karena begini, mobil yang keluar dari gedung uji, ya, apakah ada jaminan keselamatan begitu keluar tidak remnya belum? Nah ini kalau seperti itu sama dengan mobil keluar dari bengkel Pak. Saya keluar dari bengkel, Ya. apakah itu jaminan juga? Oh, tapi menurut saya sih meminimalisir Pak. Memilih setuju. Kalau Ya. memilihkan saya setuju. Ya. Tapi kalau kita berikan jaminan bahwa itu akan bagus seterusnya, belum bisa. Ya. Karena tadi Pak, kita melihat ya bagaimana penguji itu melakukan pengujian di gedung uji, ya, dengan katakanlah alatnya sudah lengkap semua. Tapi ada beberapa poin yang dia lewatkan. Apakah dia sudah melihat secara visual kondisi ketebalan kapas baja? Kan tidak. Apakah dia ya mungkin ada play axle detektor yang agak goyang? Apakah lihat secara visual kondisi dari ball joint-nya seperti apa? Brake efisiensi, apakah dia lihat kampasnya? Apakah dia sudah lihat betul ada kebocoran nggak di pipa-pipa selang rem? Kan nggak ada. Meminimais setuju ya. Tapi memberikan jaminan 100% selamat, kayaknya nggak ada yang mau seperti itu. Ya. Karena memang kondisinya ya. Silakan Pak. Ya, memang kalau memang seperti itu jangankan itu Pak, tapi bengkel pun sekarang kita bengkel resmi tergantung Pak, bengkel itu memberikan garansi apa enggak. Ya. Nah, misalkan saya keluar dari bengkel, saya pergi ke bengkel misalkan bengkel Mitsubishi, saya habis perbaikan besar ataupun servis berkala, terjadi kecelakaan di jalan, ya kalau tadi yang itu adalah bagian dari pekerjaan bengkel, menurut saya boleh komplain Pak. Ya. Saya balik lagi ke bengkelnya, berarti ada pekerjaan mekanik yang error, Ya. yang tidak sesuai, yang menyebabkan misalkan saya misalkan ABS saya terkunci, Ya. karena mekanik. Contoh kasus Pak, mobil saya kemarin itu indikator ABS menyala Pak, menyala. Kemudian saya bawa ke bengkel bilang itu ada kabel yang ini. Saya pergi lagi ke bengkel yang lain, beda lagi pendapatnya. Nah, sementara memang saya pengetahuan karena terlalu teknis, saya nggak terlalu mau masuk sampai ke dalam. Ya. Tapi ya karena itu berulang-ulang, akhirnya ya mau nggak mau saya turun tangan. Yang di mana nih maksudnya kabel ABS menjual? Karena yang saya khawatirkan indikator kuning begitu di jalan ban mengunci karena indikator nyala tiba-tiba. Tapi itu kan saya nggak paham, yang paham kan tetap bengkel, kita kan hanya pengemudi saja. Nah itu fenomenanya seperti itu. Memang kadang-kadang kita dihadapkan pada permasalahan yang problematis. Ya. Kita diam saja gitu, nanti dampaknya lebih buruk ya. Tapi kita mau melangkah lebih jauh, kayaknya ya pengetahuan kita masih sedikit apa. Oke, baik, ini berkata nggak ketemu yang contoh laka, mungkin besok Pak bisa lebih banyak berikan. Tapi intinya gini Pak, kecelakaan yang di jembatan Kretek ya, yang di Bumiayu itu memang menyangkut berbagai faktor ya. Kalau yang kasus truk yang mengangkut gula pasir itu memang pertama adalah truknya sendiri overload. Jadi truk ini truk impor CBU ya, bekas ya, mobil Jepang ya. Biasa impor dari Singapura ya. Kemudian masuk ke Indonesia itu dimodif lagi sama pemiliknya. Bannya itu dipanjangkan. Jadi ROH-nya melampaui ketentuan. Itu satu.
Kemudian saya dari data buku uji ya, itu timbangan berat kosongnya sendiri 10 ton ya. Karena memang tronton kemudian dipanjangkan lagi sampai 10 ton. Nah, yang dia angkut waktu itu adalah gula pasir ya, ada 30 DO ya. 1 DO itu 1 ton. Jadi gula pasir 30 ton. Jadi dengan berat gula pasir 30 ton, kemudian berat truk kosongnya 10 ton, maka berat totalnya adalah 40 ton ya. Berat sopir sama kerennya udah anggap aja bonus ya. Jadi 40 ton. Sementara kelas jalan yang dilalui adalah jalan nasional, kelas jalan 2 dengan MSC 8 ton. Tronton menurut ketentuan, maka JBI pada MSC 8 adalah 6 ditambah 15, 21 ton. Itu yang tertulis di buku juga 21 ton. Nah, sekarang JB-nya 21 ton ya. Sementara beban total kendaraan dengan muatannya sendiri adalah 40 ton. Jadi berapa, Pak? 19 ton overload. 19 ton overloadnya ini ya tentunya tidak bisa disangga ya gaya pengeremannya oleh yang ada di situ ya. Terjadi adalah kesalahan. Masih di kelas tadi ada. Jadi 19 ton lah ya. Kita belum bicara tentang power weight ratio ya. Dimana kalau truk besar biasanya dipakainya 5,5 kW per ton. Belum kita bicara terkait dengan vehicle limit faktornya, ya. Itu angkanya akan sangat mengagetkan, Pak, ya. Dan kalau kita nggak paham betul, ya, yang dilakukan ya seperti sekarang ini, ya. Udah dimensinya berlebih, muatannya berlebih, apa yang mau kita lakukan, ya. Makanya nggak salah kalau tiap hari terjadi. Ya. Jadi itu yang barangkali pengalaman bisa kita. Makanya dulu waktu saya baru duduk di Cirebon jadi kepala dinas perhubungan, ya, itu banyak datang pemilik kendaraan ke kantor, ya, minta untuk JPI-nya dinaikkan. Gara-garanya apa? Dirjen Darat waktu itu mengeluarkan kebijakan bahwa overload itu diizinkan dengan toleransi 90% ya dari JPI-nya. Jadi kalau Volvo ya double axle di mana JBB-nya itu sekitar 10 tambah 20 30 ton ya. JBB Volvo FL10 itu 30 ton ya. JBI-nya itu ada 21 ton, diberikan toleransi 90% dari JBI ya. Berarti yang terjadi apa? 21 ditambah 90%-nya dari 21. Itu hampir 40 ton. Jadi JBB mobil itu dari pabriknya 30 ton, JBI-nya oleh pemerintah Indonesia tetapkan 21 ton, oleh kita perhubungan darat waktu itu boleh sampai 39,9 ton. Saya sampai menghadap Pak Iskandar loh, Pak. Ya. Pak Dirjen ini apa nggak salah, mohon maaf Pak ini. Pabriknya mengatakan 30 ton, itu udah habis-habisan. Tapi kenapa kita pemerintah menyampaikan itu bisa sampai 39,9? Ini nggak salah Pak Dirjen. Karena ini dampaknya sangat luas. Pertama, banyak mobil di kita kota Cirebon ya minta JBI-nya dinaikkan. Kemudian yang kedua, ini pasti remnya tekor ya. Nah sekarang kalau tekor remnya ini siapa yang bayar? Dalam hati saya yang bayar ada ya warung pinggir jalan, pohon asem, tukang ojek, becak dan sebagainya. Tekor dia nambah ke situ ya. Waktu itu Pak Dirjen bilang begini, ya itu kan sementara Pak Gus, ya sementara, jadi ini kita bertahap, secara berjenjang, nanti kita evaluasi, kita turunkan pelan-pelan. Orang Indonesia mana mau seperti itu? Kalau udah enak, nggak mau udah kan? Ya. Jadi
lagi Pak, belum saya masukin ya. Jadi faktor manusia, faktor sarana, prasarana, lingkungan, satu lagi kebijakan. Ya Pak ya, Siap. kebijakan yang tidak konsisten. Ya. Jadi emang kalau kita bicara terkait dengan transportasi darat Pak, khususnya jalan raya ini memang penting Pak. Ya. Permasalahan selalu bertumpuk-tumpuk, sementara kita sendiri dalam rumah sendiri kita nggak kompak. Ya. Karena yang terjadi antara BPTD dengan penguji bahkan begitu. Yang satu penguji berpegang pada PP ya, bahwa RO itu adalah 0,625 kali jarak tempuh. Ya. BPTD berpegangan kepada SKDJ terakhir ya. Ujung bak itu adalah sesuai dengan ujung dari chassis. Begini Pak, di lapangan kita dalam rumah sendiri begini. Mestinya kan kita duduk bersama. Pertama ya, secara hierarki peraturan perundang-undangan tinggian mana PP dengan SK Dirjen. betulnya bisa nggak usah bentrok ya, biar sesuai Pak. Udah tinggal aja pemilik truknya ngajukan aja tuh perpanjangan chassis, nggak merubah tipe kok, nggak perlu uji tipe kan? Ya. Cukup mengajukan pengesahan rancang bangun selesai. Tapi sekarang kan malah, nah itulah Pak pendidikan ya yang ke depan tentunya dengan pertemuan kita dalam waktu yang singkat ini kita bisa saling berdiskusi ya dengan Pak Eko dengan teman-teman yang lain ya, sehingga kita saling memberikan pengayaan, saling berbagi pengalaman agar next ke depan kita akan lebih baik lagi. Jadi mungkin itu ya Pak ya, yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, barangkali ada kurang-kurangnya, dan semoga yang sedikit ini bisa memberikan bekal untuk kita. Ya, terima kasih, mohon maaf sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sesi tanya jawab telah selesai. Sekian pelatihan kita hari ini. Terima kasih kepada narasumber Pak Kusnandi atas segala pencerahan ilmu dan sharing pengalamannya. Terima kasih juga kepada para peserta atas partisipasinya sehingga acara kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Saya mohon maaf mewakili rekan-rekan panitia apabila terjadi kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa kita minta untuk dokumentasinya. Iya, kita Beberapa gambar, beberapa gambar aja boleh. Biar ada oleh-oleh bukti. Ya, ini Pak. Oh, betul ya. Biar naik. Tolong kameraman diambilkan. Panitia. Tony. Mari Pak Eko. Iya. Tony. Ayo. Depan, foto. Tony Ma'ruf. Tony Ma'ruf. Adiknya Kuat Ma'ruf nih. Kalau itu pembunuhan berencana, ini perencanaan pembunuhan. Gimana berdirinya gimana panitia? Ditanya. Diatur dong panitia. Canda aja lu entong. Sebagian di depan Sasuike. Di depan bapak-bapaknya sendiri. Yang saja mau berdiri. Iya yang muda. Kami tua di sini. Duduk. Bisa duduk. Cewek sono. Cewek tengah. Sini.
Lah kok ini panitia ada orang nonton di belakang. Lah ini Bang. Asal kameranya. Itu lempar aja.